Ya, halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan seperti yang kalian lihat di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone barunya Oppo nih. Dan ini adalah Oppo Reno8 5G yang kebetulan beberapa hari yang lalu udah saya buatin untuk video unboxingnya. Dan sesuai dengan judul video kita kali ini guys, kalau di video ini saya bakal coba share sedikitnya ada 11 settingan, atau mungkin bisa dibilang ada 11 hal yang mungkin perlu kalian tahu dari Oppo Reno8 5G nya ini. Karena barangkali ya guys, di antara kalian itu ada yang baru aja beli HP-nya atau baru pegang-pegang HP-nya, dan di antara kalian juga ada yang mungkin lagi cari-cari informasi soal Oppo Reno8 5G ini dan lagi cari informasi apa yang menarik untuk dijadiin alasan supaya HP ini bisa kalian beli nantinya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke video settingnya guys, ada satu hal yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Nah, menurut kalian konsep video kayak gini itu sebetulnya menarik atau enggak guys? Kalian bisa bantu jawab aja ya guys dengan cara tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Karena jujur aja ya guys, saya tuh agak sedikit penasaran nih, sebenarnya di antara kalian itu butuh nggak sih informasi yang kayak gini? Karena yang saya tahu masih bisa dibilang cukup jarang ya guys tech reviewer yang mau bantuin soal hal yang beginian. Oke ya, jadi saya tunggu guys jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi kalau gitu sekarang kita langsung aja nih guys ke settingan yang pertama. Seperti biasa kita coba ubah dulu untuk tampilan virtual keyboard defaultnya. Nah, seperti yang kalian mungkin udah banyak yang tahu ya guys ya, kalau smartphone kita itu biasanya pakai tampilan daripada Google Keyboard ya guys, alias virtual keyboard yang ada yang disediain oleh Google Keyboard gitu. Dan biasanya tampilannya memang selalu seperti ini. Nah, untuk tampilan defaultnya dia itu kurang nyaman ya guys, karena input gesturnya untuk orang awam yang mungkin jarang pakai ini tuh cukup mengganggu guys waktu kita pakai ngetik. Dan di sini saya mau coba bantu buat kalian untuk rubah tampilannya supaya jadi jauh lebih nyaman dan lebih enak lagi waktu dipakai tentunya. Oke, sekarang pastiin kalian udah keluarin tampilan keyboardnya kayak gini ya guys ya. Kedua, kalian lanjut untuk tab di bagian sini, kemudian pilih di bagian setting, dan kalian masuk ke menu preferensi terlebih dahulu untuk yang pertama kali. Dan selanjutnya kalian tab di bagian baris angka di sini, dan selanjutnya kalian scroll ke bawah dan kalian tab di bagian bawah ini ada ketulis tekan lama untuk simbol, kalian nyalakan juga di bagian sini. Kemudian kalian kembali ke menu yang sebelumnya kayak gini guys, dan lanjut ke koreksi teks. Dan kalian lihat di sini di bagian bawahnya ada yang ketulis koreksi, dan koreksi otomatisnya kalian matikan aja kayak gini. Karena biasanya kalau misalkan kalian lagi balas kalimat singkat-singkat gitu, dia itu bakal otomatis membenarkan ya guys. Dan kadang kalimatnya itu jadi yang nggak seperti kita mau. Jadi daripada nanti ngeganggu, kalian matiin aja. Dan yang terakhir, kalian masuk ke menu ketik geser di bagian sini ya guys ya. Kalian tap dan kalian matikan semua fungsinya. Karena ya dengan cara seperti ini, untuk input gestur atau geser yang tadi di awal saya udah kasih lihat ke kalian, jadi nggak aktif kayak begini guys. Jadi nggak ganggu kalian ketika kalian gunain atau bisa dibilang lagi balas pesan WA dengan satu tangan. Jadi nggak keganggu sama tipe yang biasanya kegeser-geser gitu. Jadi ini adalah cara buat ngerubah tampilan virtual keyboardnya jadi jauh lebih nyaman dan lebih enak lagi buat dipakai. Oke, next untuk settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mematikan notifikasi dari aplikasi yang bisa dibilang nggak penting dan bisa dibilang juga cukup mengganggu kita ya. Karena yang kalau kalian lihat ya guys ya, kalau misalkan kalian baru awal-awal nyalain HP-nya itu bakalan banyak banget notifikasi muncul yang kayak gini guys. Ada dari aplikasi internet, kemudian ada app market, dan juga ada game center yang menurut saya ini tuh nggak perlu banget. Jadinya kan penuh kayak gini ya tampilannya. Nah, biar ini tuh jadi lebih rapi dan lebih enak lagi buat dilihat, pastiin kalian ikuti cara seperti ini. Nah, buat matiin notifikasinya ini terbilang mudah guys. Kalian tinggal tap and hold aja kayak gini, atau mungkin kalian bisa geser aja sedikit sampai ada keluar dua kayak gini ya guys ya, dua logo kayak begini. Kalian tap di bagian setting ini, sebetulnya sama aja, dan kalian masuk ke menu pengaturan lainnya. Nah, setelah masuk seperti ini, di bagian atasnya di sini ada ketulis izinkan notifikasi. Kalian langsung matiin aja dari bagian sini. Maka setelah ini, aplikasi Game Center yang tadi kita udah matiin, dia nggak akan muncul buat ngeganggu di notifikasi bar kalian. Jadi ini adalah cara buat mematikan notifikasi spam yang mungkin menurut kita nggak penting dan cukup mengganggu di HP Oppo Reno8 5G-nya ini. Dan ini berlaku untuk semua aplikasi ya guys ya. Jadi kalian bisa lakuin hal ini.
Nah, selanjutnya kita ke settingan yang ketiga nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur gestur layar di Oppo Reno X 5G-nya ini. Karena biasanya buat kalian yang mungkin aware banget ya sama penggunaan tombol fisik daripada tombol power di bagian sini ya untuk mengunci layar kayak gini, ini tuh bakal berguna banget ya guys ya buat kalian untuk menjaga keawetan daripada tombol fisiknya ini. Karena kalau misalkan secara default guys, kalian bisa lihat ya ketika kita tap di bagian kosong ini, dia itu layarnya nggak otomatis terkunci ya, atau bisa dibilang nggak aktif dalam mode gelap gitu. Nah, ini cara mengaktifkannya juga terbilang sangat mudah guys. Yang pertama, kalian tinggal cubit aja di bagian layar home screen-nya, kemudian kalian geser ya yang paling bawah ini, geser paling kanan, kalian tap di bagian menu lainnya, kemudian ketika masuk kalian lihat di sini ada yang ketulis ketuk 2 kali untuk mengunci, kemudian di bagian bawahnya lagi ada yang angkat untuk membangunkan, kemudian ada ketuk 2 kali juga untuk membangunkan atau mematikan layarnya. Dan ini fungsinya kalian nyalakan semua ya guys ya, karena secara default dia itu nggak aktif. Dan setelah kalian aktifkan, dia fiturnya bakal langsung otomatis aktif ketika kalian tap 2 kali di bagian layar kosongnya, maka layarnya otomatis akan masuk ke dalam mode terkunci kayak gini. Dan ketika kita ingin mengintip notifikasi, kita tinggal tap aja 2 kali di bagian layar ini dan kita bakal nemuin tampilan layar yang kayak gini. Jadi benar-benar kita mengurangi penggunaan tombol fisik power di bagian kanannya ini. Oke, next untuk ke settingan yang keempat nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur mode satu tangan di Oppo Reno X 5G-nya ini. Mode satu tangan ini berguna buat kalian yang mungkin hobi menggunakan HP dengan satu tangan ya guys ya, karena kalau kalian lihat ketika kita gunain satu tangan kayak gini posisinya, waktu kita butuh buat buka aplikasi yang ada di ujung atas, ini tuh agak susah buat dijangkau ya guys ya. Jadi supaya bisa lebih mudah lagi buat dijangkau, kalian bisa manfaatin fitur ini. Nah, cara untuk aktivasinya juga terbilang sangat mudah guys. Kalian balik lagi ke layar home screen seperti ini, lalu kalian cubit layarnya seperti ini guys, dan kalian balik lagi ke menu lainnya. Dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis untuk gestur tarik turun icon ya guys. Kalian tap dan kalian bisa lihat di dalamnya ini ada fitur yang memang belum aktif dan kalian nyalakan aja dengan cara begini. Dan sekarang ketika kalian lagi gunain dengan satu tangan kayak gini smartphone-nya, kalian waktu buka aplikasi yang ada di ujung ini jadi bakal jauh kerasa lebih mudah ya guys daripada yang sebelumnya. Dan ini dengan cara seperti ini guys, kalian tinggal swipe aja di pinggir-pinggir layar smartphone ya guys, dari bawah ke tengah kayak gini. Kalian tinggal cari aplikasi apa ya, jangan kalian lepas pastinya. Dan kalian ketika udah pastiin aplikasi apa yang mau kalian buka, kalian lepas di atas aplikasi yang udah kalian sentuh tadi. Maka secara otomatis dia bakal ngebuka aplikasinya begini guys. Jadi ini adalah cara untuk mengaktifkan fitur mode satu tangan di Oppo Reno X 5G-nya. Oke, yang berikutnya kita ke settingan yang kelima nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan panel layarnya yang udah AMOLED ini buat ngaktifin fitur Always On Display dan berbagai macam personalisasi lainnya. Nah, caranya ini terbilang sangat mudah guys. Yang pertama, pastiin kalian pergi ke menu pengaturan atau setting lagi, kalian scroll lagi dan kalian masuk ke menu personalisasi, kalian tap di bagian sini, kemudian masuk ke tampilan selalu aktif dan kalian lihat di sini untuk tampilan selalu aktifnya dalam kondisi mati guys, alias secara default dia belum aktif. Nah, caranya ini kalian tinggal nyalain aja buat ngaktifin Always On Display-nya dan kalian bisa atur-atur sesuai kebutuhan kalian. Di sini kalau kita lihat ya, modenya itu ada 3, ada yang hemat daya, terjadwal, dan setiap hari, atau maksudnya ini adalah sepanjang hari dia langsung selalu aktif kayak gitu ya guys. Jadi kalian bisa sesuaiin aja sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Kemudian untuk tampilannya, secara default dia hanya menampilkan jam aja kayak begini ya guys ya. Dan kalau misalkan kalian ingin sedikit lebih animatif lagi, kalian bisa tambahin dengan cara kalian tap di bagian pola khusus ini dan kalian tinggal geser-geser aja ya guys ya untuk ngebikin pola sesuai yang kalian mau. Dan warnanya juga ini bisa kalian campur-campur ya guys ya. Misalkan kalian udah selesai dengan warna kuning, kalian mau tambahin warna merah kayak gini, ini juga bisa guys. Jadi ya kalian tinggal atur aja sesuai preferensi kalian. Setelah selesai, kalian tap di bagian checklist di ujung kanan ini dan kalian langsung terapkan aja. Maka ketika aktif, ini Always On Display-nya bakalan muncul kayak gini ya guys ya. Nah,
Dan selanjutnya di sini karena ada tampilan sidik jari ya di bagian layarnya, karena memang udah finger under display guys. Nah ini bisa kita ubah guys untuk animasi finger unlocknya. Nah kalau kalian lihat di bagian personalisasi, di bagian bawahnya ini ada menu animasi sidik jari yang kalau kalian tap ini ada beberapa pilihan untuk animasi fingerprint unlocknya yang bisa kalian atur atau sesuaikan dengan kebutuhan atau kesukaan kalian. Di sini sebagai contoh saya bakal ubah yang di sebelahnya aja guys ya. Dan ketika kita masuk ke dalam mode terkunci kayak gini dan kita tap ya seperti ini, maka dia animasinya bakal berubah guys ya. Walaupun emang untuk animasinya itu kelihatannya cepet banget kelihatannya munculnya gitu, sorry guys. Nah yang selanjutnya di sini saya mau coba aktifin bagaimana caranya kita menampilkan cahaya tepi di pinggir-pinggir layarnya nih guys ya, sebagai ganti daripada LED notifikasi. Jadi misalkan ada notifikasi yang masuk, harusnya ini bakalan muncul kayak layar-layar siluet gitu ya guys ya, untuk warna-warna gitu. Nah caranya juga terbilang sangat mudah, masih di dalam menu personalisasi yang sama. Kalian lihat di bawahnya ini ada tulisan menu cahaya tepi, sorry ada notifikasi yang masuk guys. Kalian tap aja di bagian sini dan kalian lihat secara default dia mati, dan kalian pilih 3 warna yang udah disediain kayak warna biru, maka dia akan muncul kayak gini guys kalau kalian dapetin notifikasi masuk, atau warna merah atau warna kuningnya. Dan misalkan kalian dalam mode panggilan juga ini mau aktif, kalian tinggal tap aja di bagian sini ya guys ya, kalian checklist dan kalian lihat tampilannya nanti bakalan kayak gini. Ini kalian tinggal sesuaiin aja ya warnanya sesuai kebutuhan atau kesukaan kalian. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang keenam nih guys, yaitu bagaimana caranya kita merubah tampilan icon aplikasi yang ada di Oppo Reno X 5G-nya ini. Nah, secara default dia tampilannya kayak gini ya guys ya. Ya, walaupun misalkan kalian udah suka ya kalian nggak usah ganti, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin sedikit lebih menarik atau bisa dibilang agak beda tampilannya, kalian bisa ubah dengan cara berikut ini. Kalian pergi ke menu pengaturan atau setting lagi guys, dan kalian masuk lagi ke menu personalisasinya. Dan kalian lihat di bagian sini ada ketulis icon, kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini untuk icon ART plusnya dalam kondisi belum aktif guys. Kalau misalkan kalian mau rubah-rubah bentuknya, kalian harus aktifin ini dulu. Tapi kalau misalkan kalian cuman mau perkecil atau perbesar iconnya, ini kalian tinggal geser-geser aja di bagian sini guys ya. Nah semoga aja kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin rubah bentuk ya, kalian aktifin dulu icon ART plusnya seperti ini dan kalian masuk ke khusus dan kalian lihat di bagian sini ada beberapa fungsi atau maksud saya pilihan guys, kayak misalkan kayak gini tampilannya atau begini, kalian bisa atur aja sesuai preferensi atau kesukaan kalian. Nah kalau udah kalian tinggal tap aja terapkan, maka setelah itu tampilan icon aplikasinya di layar HP kalian bakalan berubah kayak gini. Dan ini ada cara untuk ngerubah tampilan icon aplikasi di Oppo Reno X 5G-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur cloning system atau bisa dibilang membuat sistem yang kedua dari tampilan Oppo Reno X 5G-nya ini. Yang mana buat saya ini bakalan berguna banget ya buat kalian yang mungkin untuk tampilan smartphone-nya pengen dibuat beda antara waktu kalian pakai di rumah dan waktu kalian pakai lagi di kantor atau di tempat kerja gitu. Nah, caranya ini untuk aktifinnya juga terbilang sangat mudah guys. Yang pertama, kalian masuk ke menu pengaturan atau setting, kemudian kalian scroll ke bawah dan kalian cari yang namanya menu privacy ya guys, atau privasi. Nah, kalau udah nemu kalian tap aja menunya dan kalian lihat scroll ke bawah dulu, di sini ada ketulis pengganda sistem guys. Kalian tap dan setelah masuk bakalan kayak gini guys, dan kalian ikuti aja step-stepnya. Pertama kalian tap mulai, kemudian kalian konfirmasi dengan kata sandi pola yang mungkin udah kalian setting sebelumnya. Di sini saya bakal masukin dulu. Dan setelah itu dia akan otomatis membuat cloning sistemnya. Nah setelah jadi kalian diminta untuk mengatur kata sandi untuk cloning sistemnya ya, atau bisa dibilang tampilan sistem yang keduanya. Di sini kita tap berikutnya dan kita buat beda dari yang sebelumnya tadi ya guys ya, untuk tampilan cloning sistemnya. Dan kemudian kita konfirmasi lagi dan sekarang harusnya udah bisa langsung kita gunain ya guys ya. Cuman kita diberikan satu buah opsi lagi tambahan ya guys, buat kalian yang mungkin pengen daftarin fingerprint scanner untuk cloning sistem keduanya. Kalian tap aja di bagian daftarkan ini. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa nggak berguna atau bisa dibilang ribet atau pengen lebih cepat, kalian tinggal lompati aja kayak gini. Dan sekarang kalian tap masuk ke cloning sistemnya dan sekarang udah muncul untuk tampilan cloning sistem yang keduanya.
utamanya. Kalian tinggal swipe kayak gini guys, dan kalian konfirmasi dengan kata sandi yang udah kalian buat untuk cloning sistem yang keduanya, maka tampilan itu bakal kayak gini guys. Nah, kalau kalian nemu ada tulisan icon aplikasi kembali ke sistem utama gini, berarti artinya kalian udah masuk ke dalam cloning sistemnya. Dan buat kembali ke tampilan cloning utamanya atau sistem yang utamanya, sorry guys, kalian tinggal kunci aja smartphone-nya dan kalian tap 2 kali atau bisa dibilang aktifin layarnya, buka kuncinya dengan kata sandi untuk sistem yang utamanya guys ya, yang kayak gini. Maka sekarang secara otomatis langsung beralih ke tampilan sistem yang utamanya yang kayak begini guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau bolak-balik antara cloning system dan sistem utamanya, itu tinggal kunci, kalian buka lagi kuncinya, dan kalian pilih aja dengan kata sandi cloning sistemnya atau kata sandi untuk sistem yang utamanya. Jadi ini adalah cara penggunaan untuk pengganda sistem di Oppo Reno X 5G-nya ini. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur percantik video WA di Oppo Reno X 5G-nya ini. Jadi buat kalian yang mungkin tampilan gambar videonya waktu kalian pakai buat panggilan video gitu ya guys di aplikasi WhatsApp, kalian bisa coba buat aktifin fitur ini ya guys ya. Mungkin aja bisa membantu tampilannya jadi jauh lebih bagus lagi, lebih cantik lagi tentunya ya. Nah, cara untuk aktivasinya juga ini terbilang sangat mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting, lalu kalian scroll ke bagian paling bawah, kalian masuk ke pengaturan sistem dan kalian scroll lagi ke bagian bawah guys, dan kalian lihat di sini ada tulisan perbaikan, atau maksud saya ada menu perbaikan penampilan di panggilan video. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini sudah disediakan untuk aplikasi WhatsApp-nya. Kalian tinggal aktifkan dan kalian tinggal pilih atau atur sesuai kebutuhan kalian. Mau efeknya ini sedang-sedang aja, agak kuat, atau bahkan yang kuat banget, ini bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian ya guys ya. Ya saran saya sih ya kalian tambahin sedikit aja, karena kalau sampai mentok ini berlebihan sih harusnya. Oke, jadi ini adalah cara untuk mempercantik panggilan video WA di Oppo Reno X 5G-nya. Ya, sekarang kita masuk ke settingan yang ke-9 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifkan fitur akses cepat ya di Oppo Reno X 5G-nya ini. Buat kalian yang mungkin ya ada beberapa aplikasi yang memang sering dipakai, atau mungkin kayak M-Banking gitu ya, atau mungkin juga Gojek. Ya kalau misalkan kalian cari-cari kayak di laci aplikasi kayak gini kan agak terlalu lama ya guys ya, kalau apalagi misalkan kalian simpen aplikasi atau install aplikasi itu banyak. Nah, cara untuk mengaksesnya lebih cepat lagi, kalian bisa aktifin fitur yang kayak gini ya guys ya. Jadi waktu kalian misalkan nanti udah daftarin sidik jari di smartphone kalian, ketika kalian buka smartphone-nya, tap and hold kayak gini, terus kalian geser-geser gitu, dia bakal ada beberapa aplikasinya. Nah, cara aktivasinya ini terbilang sangat mudah guys ya. Kalian bisa lihat caranya berikut ini. Pertama, kalian tap di bagian menu pengaturan ya, maksud saya masuk ke menu pengaturan lagi atau setting. Kemudian kalian scroll ke bawah dan kalian cari yang namanya fitur atau menu fitur khusus. Kalian tap di bagian sini dan kalian lihat di sini ada yang namanya buka cepat guys ya. Dan kalian tap di bagian sini, kalian lihat secara default dia kondisinya mati guys. Kalian nyalakan aja kayak gini. Oke, sorry. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sedikitnya 3 aplikasi yang udah di secara default ya udah dipilihkan, tapi ini bisa kalian rubah dengan cara tap di bagian edit ini, dan kalian bisa pilih guys, ada di sini pilihan buat fungsi dan juga aplikasi di bagian sini. Misalnya kalian gak suka buat buka aplikasi musik di bagian sini, kalian tinggal tap aja warna merah strip ini, kalian tap di bagian sini dan kalian tinggal cari, misalkan kalian butuh aplikasi Google Chrome buat contoh guys, ini kita tap di bagian sini dan kalian bakal lihat dia akan otomatis muncul di bagian atasnya. Dan di sini masih ada kedua aplikasi lagi ya guys, bisa kalian masukin di bagian sini ya, ada 2 lagi slot kosong, kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Misal kita sering buka aplikasi game, Genshin Impact, kita taruh di sini, dan satu lagi kita coba buat buka aplikasi Instagram, dia bakal muncul di sini. Nah, cara penggunaannya ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini tuh sangat mudah guys. Jadi ketika sudah aktif, ketika kalian buka fingerprint unlocknya, kalian jangan lepas dulu ya guys ya, kalian tap and hold dan kalian geser ke atas. Nah, maka dia akan otomatis terbuka seperti ini. Sorry, ini mungkin belum saya konfirmasi ya guys, jadi aplikasinya masih yang sebelumnya. Tapi paling nggak ini cara penggunaannya kurang lebih kayak gini ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu lagi cari-cari aplikasi yang mungkin kalian butuhin supaya bisa lebih cepat tanpa membuka aplikasi layar lacinya guys ya. Nah, jadi kayak gini adalah cara untuk mengaktifkan fitur akses cepat di Oppo Reno X 5G-nya ini.
Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang ke-10 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur menu aksesibilitas di Oppo Reno X 5G-nya ini. Dan fitur ini tuh berguna banget ya guys buat kalian yang mungkin dalam keadaan darurat ya, tombol fisik powernya ini rusak nggak bisa dipencet, atau mungkin tombol volumenya juga rusak nggak bisa dipencet. Dan ini bisa kalian pakai dengan cara yang sangat mudah guys. Kalian pergi ke menu pengaturan kayak gini, lalu kalian scroll ke bagian paling bawah dan kalian tap di bagian menu pengaturan sistem, dan kalian lihat setelah masuk seperti ini, kalian masuk ke menu aksesibilitas dan kalian lihat di sini ada ketulis menu aksesibilitas, kalian tap juga di bagian sini dan kalian hidupkan untuk tulisan pintasannya ini. Maka akan secara otomatis ya, kalian izinkan dulu ya pastinya. Nah, seperti ini dan kalian tap aja oke, maka secara otomatis dia bakalan muncul di bagian kanan ini ya guys ya, yang isi menunya seperti ini. Di sini ada tombol power, ketika kita tap kalian bisa pilih ya mau kalian matiin atau mau kalian restart, atau mungkin kalian ingin naikkan atau turunkan volume juga bisa kalian lakukan lewat sini. Untuk mengurangi atau menaikkan tingkat kecerahannya juga ini bisa guys ya, kayak gini. Nah, jadi ini ngebantu banget misalkan memang kondisinya dalam keadaan darurat gitu. Jadi ini ada cara untuk mengaktifkan fitur menu aksesibilitas di Oppo Reno X 5G-nya. Nah, sekarang kita masuk ke settingan yang terakhir nih guys, yaitu yang ke-11 adalah bagaimana caranya kita merubah tampilan navigasi virtual dari Oppo Reno X 5G ini untuk jadi navigasi gestur yang ala-ala iPhone gitu ya guys ya, kalau misalkan kalian udah pernah lihat HP iPhone. Nah, caranya ini untuk merubahnya juga terbilang sangat mudah ya guys. Kalian pergi ke menu pengaturan atau setting, lalu kalian scroll ke bagian paling bawah lagi, masuk ke menu pengaturan sistem lagi, dan kalian lihat di bagian paling atas, di sini ada yang namanya navigasi sistem. Kalian tap di bagian sini dan kalian pilih yang gestur guys. Maka setelah ini kalian nggak usah pelajari ya kalau kalian udah tahu. Ya, kita skip aja. Nah, seperti ini. Maka setelah kalian pilih, ini tombol virtual navigasinya udah hilang, dan ketika kalian mau kembali ke menu sebelumnya, kalian swipe aja dari kiri ke tengah kayak gini, dan bisa juga dari kanan ke tengah. Atau misalkan kalian mau langsung lompat ke tampilan layar home screen, kalian bisa swipe aja dari bawah ke tengah kayak begini guys. Atau buat kalian yang pengen lihat recent apps atau aplikasi apa yang udah kalian buka sebelumnya, kalian tinggal swipe dan hold ke tengah kayak begini ya guys ya, buat lihat beberapa aplikasi yang udah kalian buka sebelumnya. Jadi ini adalah cara maksud saya guys untuk merubah tampilan navigasi virtual dari Oppo Reno X 5G-nya ini. Nah, jadi guys, itulah tadi video 11 setting yang bisa saya share ke kalian soal Oppo Reno X 5G-nya ini. Dan sebelumnya saya ucapin minta maaf dulu ya guys, kalau lagi-lagi untuk durasi videonya ini nggak bisa saya kontrol supaya bisa lebih cepat lagi. Karena biar gimana pun saya mau coba buat jelasin sejelas-jelasnya ya guys ya, supaya buat kalian yang mungkin awam atau pemula soal smartphone dari Oppo, jadi bisa lebih cepat lagi buat nerapin atau gunain apa-apa aja yang udah saya jelasin di Oppo Reno X 5G-nya barusan. Nah, kalau misalkan video ini juga bermanfaat guys buat kalian, jangan lupa buat diklik tombol like-nya dan share aja ya ke teman-teman kalian supaya algoritma YouTube itu bisa naikin video ini pastinya. So, kalau gitu guys, seperti biasa saya ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video tips dan trik berikutnya.